من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, di dalam surah ini terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, terdapat bahwa kesudahan yang terakhir itu pasti milik orang-orang yang bertakwa. Karena Rasulullah dan para sahabat dengan berbagai kesulitan, rintangan, kesusahan yang mereka hadapi, akhirnya Allah datangkan pertolongan untuk mereka, dibukakan untuk mereka kemenangan. Kemudian yang kedua, surah ini adalah jaminan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong agama ini. Iya. Baik. Karena itu seorang berjalan dengan apa yang disyariatkan. Seorang berjalan dengan apa yang dituntunkan. Iya. Jangan dia jatuhkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang itu bertentangan dengan agama. Karena sebagian orang kadang masuk di dalam hal-hal yang diharamkan secara syar'i. Seperti kasus pemilu itu ya, masuk parlemen dan sebagainya. Itu kan banyak pelanggaran syar'i. Oh, kalau kita masuk ini bahaya ini. Bisa habis agama ini, bisa runtuh. Ini orang-orang yang lemah keyakinan. Agama ini tidak mungkin akan hilang dan sirna. Sebab Allah sudah menjamin kekekalan dan pertolongan untuk agama ini. Jelas ya? Baik. Jadi seorang itu kalau dia berjalan sesuai dengan syariat, maka itu pasti yang akan dia dapatkan. Yang ketiga, ini penjelasan bahwa Islam ini akan tersebar dengan sangat luas. Tersiar dan tersebar dengan sangat luas. Dan surah ini juga yang keempat, ini pemberitahuan tentang dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terdapat di dalam surah ini juga semangat untuk memperoleh husnul khatimah. Semangat untuk memperoleh apa? Husnul khatimah. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk hal ini. Nah, ini supaya kita paham bahwa untuk mencari husnul khatimah itu harus ada semangat, ada langkah-langkah jalan yang diraih untuk hal tersebut. Kemudian yang keenam, ini lebih spesifik lagi, bahwa di dalam mencari husnul khatimah, di antara caranya disyariatkan memperbanyak tasbih dengan memuji Allah serta beristighfar. Jelas ya? Kayak itu tasbih, memuji Allah, zikir, beristighfar, itu memang selalu disyariatkan di dalam bacaan-bacaan sholat, zikir pagi dan sore, zikir sebelum tidur, zikir malam, dijaga dan dipelihara supaya pada setiap harinya seorang itu ada bekal-bekal. Kalau Allah takdirkan untuknya ajalnya atau wafatnya di hari itu, maka diharapkan dia di atas husnul khatimah. Kemudian terakhir di sini penetapan nama Allah At-Tawwab. Bahwa nama Allah itu yang Maha Pengampun, At-Tawwab, yang Maha memberi taubat. Apa artinya tadi yang Maha memberi taubat? Ada dua makna. Makna yang pertama, Allah memberi taufik, memudahkan jalan, membukakan jalan-jalan bagi siapa yang ingin bertobat. Kemudian makna yang kedua, menerima taubat. Siapa yang bertobat kepada Allah dan terpenuhi syarat taubat, maka Allah menerima taubatnya. Dan taubat itu diterima dengan 5 syarat.
Taubat diterima dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, seorang ikhlas di dalam taubatnya. Seorang itu ikhlas di dalam taubatnya. Dan syarat yang kedua, dia menyesali perbuatan dosanya. Dan syarat yang ketiga, dia meninggalkan perbuatan dosanya. Jadi ada orang yang bertobat, ya, dia sesali tapi dia masih melakukan, dia tahu dirinya salah tapi dia tidak bisa tinggalkan dosanya. Ada sebaliknya, dia meninggalkan dosa tapi bukan karena dia sesali, mungkin karena fasilitas itu sudah tidak ada di sekitarnya, atau mungkin dia tidak ada dana lagi untuk melakukan dosa itu. Jadi bukan karena apa? Penyesalan. Kemudian yang keempat, dari syarat taubat, dia bersungguh, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dan syarat yang kelima, dia bertobat selama masih ada waktu bertobat. Waktu bertobat itu sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan, dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Ya, kalau nyawanya sudah sampai di tenggorokan dan diterima lagi tobatnya seperti Firaun. Dan kalau sudah terbit matahari dari arah barat, itu yang disebut di dalam Al-Quran, tidak diterima lagi tobat atau keimanan siapa yang beriman setelah itu. Baik.